warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengatur sistem kendali. Dengan anggota kelompok, Saya Ican Dinsafilda dengan NIM 2351392 PA 21970. saya Naul Arifah Herman dengan NIM 523349 PA 22520. Saya Dita Yuda Astuti dengan NIM 235232114 PA 22512. Dan saya Faisal Adila Putri dengan NIM 235203098 PA 2236. Baik, untuk soal pertama, yaitu sebuah kuadrotor digunakan untuk pengambilan gambar udara. Kuadrotor memiliki 4 rotor utama yang menghasilkan gaya angkat atau lift force dari gaya dorong atau thrust force. Modelkan dinamika gerakan kuadrotor dalam sumbu vertikal Z dengan mempertimbangkan gaya gravitasi dan gaya angkat. Lalu untuk perintah pertanyaannya terdapat 3 poin. Yang A, tuliskan model matematika sistem dalam bentuk persamaan diferensial. Lalu yang B, kita akan menggambarkan arah gaya. Dan yang C, kita akan mentransformasikan model tersebut ke domain Laplace untuk menghasilkan fungsi alih antara gaya angkat F lift sama dengan U dan posisi vertikal Z atau ZS per US. Untuk yang A, model matematika sistem dalam bentuk persamaan diferensial, kita akan melakukan pemodelan gerakan hanya pada sumbu Z. Nah, pada gerakan vertikal kuadrator ini terdapat 2 gaya ya yang bekerja. Yang pertama itu gaya angkat atau FI, yang dimana FI ini akan dihasilkan oleh keempat rotor dan bekerja ke arah atas. Gaya ini adalah kontrol yang nantinya digunakan untuk menggerakkan kuadrotor. Lalu untuk yang kedua ada gaya gravitasi atau FG, yang dimana FG ini akan bekerja ke arah bawah sebesar FG sama dengan M kali G, dengan M adalah massa kuat rotor dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya kita akan mencari persamaan total gaya pada arah vertikal dengan menggunakan hukum Newton 2 atau resultan gaya. Resultan gaya pada sumbu Z diberikan rumus yaitu F resultan sama dengan FI dikurang FG atau gaya angkat dikurang dengan gaya gravitasi. Lalu menurut hukum Newton 2, F resultan ini sama dengan M dikali Z double, ada Z double dot, yang dimana Z double dot ini merupakan percepatan vertikal. Sehingga M dikali Z double dot ini kita akan pindahkan ke ruas kiri, lalu F resultannya itu kita akan masukkan pemecahan dari penjabaran F resultan sama dengan M dikali G, seperti ini, ya, FI dikurang M dikali G. Lalu, untuk persamaan diferensialnya kita akan menyederhanakan di mana didefinisikan U itu sama dengan FI, yaitu gaya angkat yang dihasilkan oleh keempat rotor. Maka M dikali Z double dot tadi sama dengan U dikurang M dikali G. Nah, karena tadi FI itu kita akan definisikan sebagai U, maka F ini berubah menjadi U ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ya melakukan operasi selanjutnya yaitu Z double dot sama dengan U per M dikurang M dikali G per M. Maka dikalkulasi didapatkan persamaan diferensial yaitu Z double dot sama dengan U per M dikurang G dengan penjelasan variabel sebagai berikut. M itu adalah massa kuat rotor dengan satuan kilogram, lalu Z itu adalah posisi vertikal kuat rotor, yaitu fungsi waktu dalam meter, lalu Z double dot itu percepatan vertikal kuat rotor dengan satuan M per second kuadrat, lalu U di mana itu tadi adalah FI, merupakan gaya angkat dari si FI itu yang disebut oleh keempat rotor, lalu G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu untuk yang B itu gambarkan arah gayanya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa arah gaya dari FI itu atau U itu ke atas ya, dihasilkan oleh putaran rotor berarah ke atas, di mana dia positif terhadap sumbu Z gitu. Dan MG itu diarahkan ke bawah, di mana dia negatif terhadap sumbu Z gitu. Nah, ini kuadrotornya kan memiliki 4 ya, sehingga ini ada F1, F2, F3, F4. Lalu di sini untuk FI atau gaya angkatnya itu ke atas, terus ini terhadap sumbu vertikal Z ya. Lalu untuk yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi atau FG atau M dikali G ini. Nah, kondisi gaya pada kuadrator di sumbu vertikal Z itu dipengaruhi oleh 2 gaya utama, ya tadi yang sudah saya jelaskan di poin A itu, di mana gaya angkat itu sendiri yaitu FI sama dengan U
yang dihasilkan oleh putaran rotor dan dia itu berarah ke atas sehingga dia positif terhadap sumbu Z. Dan gaya angkat ini merupakan input sistem yang nantinya dapat diatur oleh controller yang untuk mengubah posisi atau menjaga keseimbangan kuadrotor itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada gaya gravitasi atau Fg sama dengan M dikali G. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa M dikali G atau si Fg ini dia bekerja ke arah bawah sehingga dia negatif terhadap sumbu Z. Lalu dia bergantung pada massa kuadrotor dan kecepatan gravitasi. Seperti itu. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1C dengan pertanyaan, transformasikan model tersebut ke domain Laplace untuk menghasilkan fungsi alih antara gaya angkat atau F lift sama dengan U dan posisi vertikal atau Z atau ZS per US. Nah, jadi di sini diketahui persamaan diferensial yaitu D kuadrat Z per dt kuadrat sama dengan U dikurangin mg per m, di mana zt adalah posisi vertikal kuadrator. Kemudian ut adalah gaya angkat yang diterapkan atau input control. M adalah massa kuadrator, G adalah percepatan gravitasi. Kemudian kita menggunakan transformasi Laplace dengan asumsi bahwa posisi awal dan kecepatan awal adalah nol. Atau Z0 sama dengan nol dan dz0 per dt sama dengan nol. Maka ditransformasikan menjadi Laplace d kuadrat z per dt kuadrat sama dengan s kuadrat zs. Oke, nah dari persamaan tadi maka kita terapkan transformasi sehingga s kuadrat zs sama dengan us per m dikurangin mg dikali Laplace satu, di mana Laplace satu ini sama dengan satu per s. Maka dapat dituliskan S kuadrat ZS sama dengan US per M dikurangin MG dikali 1 per S. Nah, kita susun ulang persamaannya. Kemudian si ZS ini diisolasi menjadi S kuadrat ZS sama dengan US per M dikurangi MG. Sehingga ZS dapat dinyatakan sebagai berikut. ZS sama dengan 1 per MS kuadrat US dikurangin MG per S pangkat 3. Nah, dari sini dapat disusun fungsi alih antara gaya angkat dan posisi vertikal. Fungsi alih HS sama dengan ZS per US sama dengan 1 per MS kuadrat per US per US dikurangin MG per S pangkat 3 per US per US. Maka fungsi alih menjadi HS sama dengan 1 per MS kuadrat. Nah, dapat disimpulkan, fungsi alih ini menunjukkan hubungan antara gaya angkat yang diterapkan pada kuadrator dan posisi vertikalnya dalam domain Laplace. Karena tadi hasilnya HS sama dengan ZS per US sama dengan 1 per MS kuadrat. Nah, ini berarti bahwa untuk setiap unit gaya angkat yang diterapkan, posisi vertikal kuadrator akan berubah sesuai dengan faktor 1 per MS kuadrat dalam domain frekuensi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu motor servo diperlukan untuk menggerakkan pintu palang kereta api dengan massa 1 kg. Sistem ini memerlukan aktuator yang mampu bekerja dengan kecepatan respon tinggi dan stabil terhadap gaya luar seperti angin. Poin A, hitung torsi minimum yang dibutuhkan motor servo untuk mengangkat palang sepanjang 4 meter. Poin B, dijabarkan menggunakan gambar. Poin C, spesifikasi motor servo dalam satuan kilogram sentimeter. Apa yang sesuai? Berikan penjelasan secukupnya. Nah, untuk jawabannya, yang poin A, torsi dapat dihitung menggunakan rumus dasar torsi sama dengan F kali R. Dengan keterangan F merupakan gaya berat palang yang bisa didapatkan dengan rumus F sama dengan M kali G. Dan R merupakan jarak titik pusat rotasi ke pusat massa palang. Nah, sebelum kita memasuki rumus dasar torsi, kita akan menghitung F-nya dulu. Yang pertama, karena diketahui massa sama dengan 1 kg dengan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekund kuadrat, didapatkan hasil sama dengan F sama dengan 9,8 Newton. Selanjutnya, setelah didapatkan F, maka kita akan langsung menghitung torsinya. Nah, diketahui bahwa F sama dengan 9,8 Newton, panjang palang L atau L sama dengan 4 meter.
Maka R sendiri, jarak titik pusat, merupakan setengah dari 4 meter, sehingga R sama dengan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus torsi sama dengan F kali R, sehingga didapatkan hasil 19,6 Newton meter. Untuk selanjutnya, yaitu gambarnya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi menimbulkan ada palang kereta api dengan motor servo, dengan titik rotasi di sini, dan ini merupakan palangnya sepanjang 4 meter dengan massa 1 kilogram. Spesifikasi motor servo sendiri berada pada spesifikasi motor servo memiliki satuan torsi yaitu 3 kilogram kali sentimeter, sehingga perlu dikonversi ulang dari satuan Newton meter menjadi satuan kilogram sentimeter. Nah, seperti yang kita ketahui pula, 1 Newton meter sama dengan 10,2 kilogram sentimeter. Sehingga setelah dikonversi, torsi akan dihasilkan 200,16 kilogram sentimeter. Nah, motor servo, dari hasil tersebut nih, motor servo memiliki spesifikasi torsi minimal 200,16 kilogram sentimeter untuk menggerakkan palang dengan stabil. Jika spesifikasi motor servo tersebut berada di bawah spesifikasi torsi minimal tadi, maka motor servo tidak akan bisa mengangkat palang kereta api tersebut. Oke, untuk soal nomor 3, sebuah mobil otonom sedang diuji untuk dapat berputar mengelilingi sebuah monumen. Tinggi mobil sebesar 1 meter, sedang menghadap barat dengan jarak 3 meter dari monumen. Untuk posisi mobil saat ini sejajar dan berhimpit dengan sumbu X global EX. Dimisalkan bagian depan bodi mobil adalah sumbu positif BX, kemudian bagian kiri bodi mobil adalah sumbu positif BY, dan sumbu vertikal dari bodi mobil ke arah atas adalah sumbu positif BZ. Selain itu, monumen diumpamakan titik nol dari kerangka global E. Untuk E, sumbu bumi utara adalah sumbu positif EX, kemudian barat adalah sumbu positif EY, dan arah vertikal ke atas adalah sumbu positif EZ. Nah, untuk pertanyaan poin A, gambarkan geometri kasus di atas. Untuk yang B, tentukan posisi mobil di sumbu global EX dan EY dalam satuan meter ketika berputar mengelilingi tugu dengan radius tetap dengan sudut putar 390 derajat. Kemudian yang C, bagaimana jika terjadi drift sebesar 5 derajat terhadap posisi mobil di lintasan ini, kemudian dijelaskan. Oke, untuk jawaban yang poin A, untuk posisi mobil ini mobil berukuran 1 meter tingginya dan berada di 3 meter dari monumen yang dianggap sebagai titik 0, 0,0 dalam kerangka global E. Untuk mobil sendiri menghadap ke arah barat. Kemudian untuk kerangka globalnya itu untuk sumbu EX mengarah ke utara, kemudian untuk sumbu EY mengarah ke barat, kemudian sumbu EZ mengarah ke atas. Nah, di samping ini adalah gambar geometri dari kasus tersebut. Oke, untuk jawaban yang poin B, ketika mobil berputar mengelilingi monumen dengan radius tetap dan sudut putar 390 derajat. Nah, kita tuh perlu menghitung untuk posisi baru mobil di sumbu global EX dan EY. Untuk radius adalah jarak dari mobil ke monumen adalah 3 meter, kemudian untuk sudut putar 390 derajat setara dengan 390 derajat dikurangi dengan 360 derajat sama dengan 30 derajat. Kenapa 300 derajat? Karena satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, untuk posisi akhir mobil, ini menggunakan trigonometri untuk menghitung posisinya. Untuk posisi di sumbu EX menggunakan X aksen sama dengan R kali cos 30 derajat. Hasilnya 1,5 akar 3 meter. Kemudian untuk posisi di sumbu EY, Y aksen sama dengan R kali sin 30 derajat menjadi 1,5 meter. Nah, dengan demikian, posisi mobil setelah berputar adalah EX 1,5 akar 3 meter, kemudian EY min 1,5 meter. Kenapa minus? Karena arah barat negatif pada sumbu EY. Oke, untuk
Jawaban poin C, jika terjadi drift sebesar 5 derajat terhadap posisi mobil di lintasan ini. Perlu menghitung posisi baru dengan sudut total 30 derajat, kemudian ditambah dengan 5 derajat, menjadi 35 derajat. Nah, untuk posisi akhir setelah drift, untuk posisi di sumbu EX menggunakan rumus X aksen sama dengan R kali cos 35 derajat dan menghasilkan 2,457 meter. Kemudian untuk posisi di sumbu EY menggunakan Y aksen sama dengan R kali sin 35 derajat menghasilkan 1,719 meter. Nah, setelah drift, posisi mobil menjadi EX-nya 2,457 meter, kemudian untuk EY-nya negatif 1,719 meter. Angka negatif ini menunjukkan pergeseran ke arah selatan sumbu negatif X. Nah, drift ini menunjukkan bahwa posisi kendaraan bergeser lebih dekat ke arah utara, yang berarti adanya perubahan kecil dalam arah dan posisi yang dapat mempengaruhi navigasi atau kontrol kendaraan, terutama jika kendaraan adalah sistem otonom. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi